Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama saya Glorinata. Memasuki hari keempat proses evakuasi korban tanah longsor di Desa Pandenarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, tim SAR gabungan mulai mengerahkan alat berat yang sebelumnya belum dapat digunakan karena masih terjadi pergerakan tanah di lokasi. Sebanyak 2 unit alat berat sudah berada di lokasi longsor dan mulai melakukan pencarian. Meskipun masih ada potensi pergerakan tanah, alat berat tetap dikerahkan secara bertahap, mengingat waktu pencarian yang terbatas. Tak hanya alat berat, anjing pelacak juga mulai diterjunkan untuk membantu menentukan titik-titik yang diduga masih terdapat korban tertimbun. Sementara itu, tim SAR lainnya mulai menyingkirkan puing-puing rumah warga yang hancur untuk mempermudah proses pencarian. Proses evakuasi direncanakan berlangsung hingga pukul 5 sore dengan catatan cuaca tidak hujan. Jika hujan turun, proses evakuasi akan segera dihentikan demi keselamatan petugas. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari korban longsor yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Lalu bagaimana proses pencarian hari ini? Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung langsung dengan kami, jurnalis Metro TV Joy Jones dan juru kamera Yahdin Syafrisal dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat pagi Joy, bagaimana kondisi terkini di sana dan apa target evakuasi dan juga pencarian korban hari ini? Ya, Glory dan juga pemirsa, selamat pagi. Dan saat ini memang proses evakuasi telah dimulai tadi sejak pukul 6 pagi hingga saat ini proses evakuasi telah dilakukan sudah 4 jam proses evakuasi dilakukan, namun memang hingga saat ini belum ada informasi yang kami dapat penemuan atau evakuasi korban yang berhasil untuk diselamatkan. Pemirsa, untuk hari ini proses evakuasi di hari yang keempat telah menggunakan alat berat. Sebelumnya, kemarin di hari yang ketiga proses evakuasi memang juga sudah dilakukan, namun masih menggunakan alat manual, menggunakan penyemprot air dan juga alat manual seperti cangkul dan tidak menggunakan alat berat. Dikarenakan alat berat yang sudah standby sebanyak 7 unit tidak bisa dikerahkan di lokasi longsor, mengingat pergeseran tanah masih terjadi. Dan hari ini pun informasi yang kami dapat pergeseran tanah sebenarnya masih terjadi, namun sudah ada beberapa titik yang sudah dinyatakan aman untuk dilakukan proses evakuasi. Karena adanya pergeseran tanah di lokasi tersebut, maka tim SAR gabungan menerapkan strategi yang berbeda. Jika sebelumnya saya juga bertugas di lokasi longsor di daerah Cibenying, berbeda halnya dengan di sini. Kalau di daerah Cibenying itu tim SAR gabungan itu langsung mendekati alat berat dan menunggu apakah ada korban atau tidak. Berbeda halnya di tempat saat ini saya berada, proses evakuasi hanya alat berat dan sedikit anggota yang berada di lokasi longsor. Nah, jika adanya penemuan dari korban, barulah tim evakuasi akan datang ke titik lokasi longsor tersebut dan mengevakuasi, sehingga resiko terjadinya pergeseran tanah dan memakan korban lagi itu diperkecil dengan teknik-teknik atau metode yang sedikit berbeda. Pemirsa, dapat diinformasikan juga bahwa memang lokasi dari tanah longsor ini berada di pemukiman pemukiman warga yang berada di dataran tinggi, sehingga di bagian bawah dari lokasi longsor juga banyak pemukiman warga dan seluruh warga tersebut dilakukan proses evakuasi, sehingga sampai hari ini data yang kami terima sebanyak 926 orang diungsikan di 3 titik lokasi yang berbeda. Dan untuk itu juga pemirsa, proses evakuasi masih terus dilakukan sembari juga proses dari trauma healing yang didapatkan dari kejadian ini bagi korban selamat juga terus dilakukan. Glory. Baik, Joy Jones melaporkan langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.